Nah, kemudian juga kita akan membahas mengenai kanker hati. Kanker hati ini sendiri adalah pertumbuhan sel abnormal di organ hati. Nah, segala pertumbuhan abnormal itu kita sebut sebagai tumor. Tumor dibedakan menjadi dua hal, yaitu yang satu tumor jinak, yang kedua tumor ganas, gitu ya. Tumor jinak tentu kalau dia tumbuh, dia akan ada batasan tumbuhnya. Pada satu titik, tumor itu dia tidak akan tumbuh lagi. Jadi misalnya contoh, hanya 1 cm, ya sudah dia tumbuhnya hanya sampai sebatas itu aja. Dan kadang tumor jinak tidak akan menginvasi lebih lanjut. Yang kedua ada tumor ganas. Selnya akan membelah terus-menerus gitu ya, kemudian berkembang terus-menerus seperti yang tadi dibilang. Dari 1 mili berkembang jadi 2 mili, kemudian jadi 5 mili, akhirnya menjadi 2 cm, akhirnya menyebar ke pembuluh darah, terus masuk ke organ lain dan akhirnya mengalahkan pasien itu sendiri gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai kanker hati. Bisa juga merupakan penyebaran dari organ lain. Jadi kankernya di usus besar, nyebarnya ke organ hati. Kenapa? Karena organ hati kita itu merupakan tempat distribusi utama dari aliran darah di berbagai organ tubuh kita. Dari usus besar, dari usus halus gitu ya, semuanya akan bermuara ke hati. Nah, untuk jenis kanker hati sendiri, mungkin kita perlu pelajari bahwa tidak semua kanker hati itu disebabkan oleh kelainan pada organ sel hatinya. Tapi di organ hati kita itu ada namanya sel hati, ada namanya sel bilier, kemudian ada namanya sel makrofag dan sebagainya. Nah, dari organ hati kita itu 82% kalau terjadi keganasan, kanker, memang sebagian besar adalah di sel hatinya. Namun masih ada sebagian kecil yang penyebabnya disebabkan oleh selnya dari sel bilier atau intrahepatik kolangiokarsinoma. Gejalanya bisa serupa dengan pengerasan hati, sirosis hati. Saat ini untuk populasi pria, organ hati ini menduduki peringkat ketiga sebagai penyebab kanker terbesar di dunia. Kalau pada kedua gender itu saat ini merupakan penyebab nomor 5 di dunia gitu ya. Nah, kita seringkali kalau dapat pasien-pasien dengan kanker hati itu umumnya udah dalam kondisi yang sangat lanjut gitu ya, sehingga pada saat mendapatkan dalam kondisi yang lanjut tentu pilihan terapi kita menjadi sangat terbatas. Nah, ini adalah penyebab kanker hati dari satu registri di rumah sakit umum pusat. Memang dijumpai bahwa populasi hepatitis B masih cukup banyak. Nah, namun jangan lupa bahwa perlemakan hati saat ini sudah mulai menduduki peringkat yang nomor 2 terbanyak sesudah hepatitis B sebagai penyebab kanker hati. Nah, ini salah satu studi, ternyata memang dikatakan bahwa fatty liver ini makin lama semakin banyak, bahkan sampai 50% penyebab kanker hati di salah satu negara di Eropa gitu ya. Jadi memang fatty liver ini kita harus waspadai bersama. Semakin maju negara kita, tentu tingkat ekonominya semakin baik, kita juga otomatis status gizinya lebih baik, sehingga tingkat diabetes, obesitas itu juga semakin berlebih, fatty liver juga makin banyak. Akibatnya kanker hatinya juga bisa semakin tinggi. Nah, uniknya tidak semua gangguan kanker hati selalu melalui jalur pengerasan. Ada kalanya pada kasus perlemakan hati tertentu sampai hepatitis B tertentu itu juga bisa tidak melalui jalur sirosis atau pengerasan hati, tapi bisa berkembang menjadi kanker hati. Itu disebabkan karena gangguan pada tingkat seluler gitu ya untuk fatty liver dan hepatitis B. Nah, kemudian kita juga di Rumah Sakit Mandaya Royal Hospital kita dapat melakukan penanganan pada kasus abses hati atau infeksi pada hati. Umumnya terjadi penumpukan bakteri, jamur, nanah gitu ya yang ada di organ hati.